Karena saya lihat Bapak itu bekerja keras. Sekalipun pada waktu Bapak sehat ya, sekalipun kita adakan konser di sini, dia belum pulang tuh. Dia belum pulang ke rumah. Nah, kita adakan jam 4 dulu ya, jam 4 ya. Bapak itu belum pulang. Kadang pulangnya setengah 7, kadang pulangnya larut malam, jadi kita nggak tahu. Jadi waktu Bapak masih sehat, justru tidak ada pertemuan ibadah. Tetapi ketika Bapak diizinkan Tuhan untuk sakit, maka terjadi pertemuan ibadah. Justru ketika Bapak sakit ada pemulihan Tuhan. Ada pemulihan Tuhan yang terjadi. Dan itu saya sendiri alami. Karena memang ketika konseling nggak ada interaksi secara pribadi dengan saya. Tetapi ketika ada perjamuan suci, karena jemaat tidak ikut, hanya saya dengan istri saya dengan keluarga di tempat ini. Ketika kami mengadakan doa, seolah-olah Bapak itu pengen lama-lama. Bahkan ketika kami doa, tiba-tiba dia nangis, meraung-meraung loh saudara. Kadang ditegur sama ibu, oh kayak anak kecil. Ketika dia nangis, wah, dia nangis. Bahkan saat selesai pertemuan pun saya salami, nangis lagi sekencang-kencangnya. Saya doakan, saya rangkul. Dan saya melihat di situ ada pemulihan Tuhan terjadi. Sesuatu yang putus kemudian dipulihkan Tuhan lagi. Lewat apa? Lewat penyakit yang Tuhan izinkan. Jadi penyakit yang datang itu kadang itu justru memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Bukan Tuhan karena tidak suka dengan saya, tetapi kesukaan Tuhan, kecintaan Tuhan itu dia menghadirkan hal seperti itu supaya kita kembali kepada Tuhan. Dan di situ terjadi pemulihan Tuhan, dan di situ terjadi kesembuhan. Walaupun secara fisik tidak sembuh, tetapi rohaninya disembuhkan. Di situ terjadi pemulihan. Kurang lebih berapa tahun sakitnya? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Itu sesuatu yang cukup lama Tuhan kita jalin hubungan dengan Tuhan. Terjadi kesembuhan di situ. Saya sendiri kadang saat ada perjamuan suci itu, saya salami nggak mau lepasin gitu. Kencang dan sangat lama. Tidak nangis. Saya katakan itu pertemuan untuk itu ingat Tuhan. Memang ketika konser kadang Bapak guyon, sekali-sekali guyon dalam konser. Tapi ketika kami adakan ibadah ibadah perjamuan pribadi saja, justru itu terjadi pemulihan. Jadi kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan tidak mau kemudian kita binasa. Tuhan gak mau. Pengennya Tuhan satu, yaitu selamat. Umatku harus selamat, umatku harus selamat dimanapun caranya. Aku harus menyelamatkan umatku. Aku tidak mau kalah karena pekerjaan iblis. Karena iblis sesungguhnya sudah dikalahkan dengan Yesus harus mati di kayu salib. Sehingga kita yang tertawan dilepaskan, kita yang terlebur-lembur dilepaskan. Karena satu perkara yang Tuhan untuk setiap kita, untuk setiap umatnya adalah kemudian kita memiliki keselamatan yang kekal. Nah, kita melihat bagian firman Tuhan ini dikatakan ayat yang kedua. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Jadi selama kita mendiami tubuh ini, kita pasti mengeluh.
nggak ada yang kemudian oh saya udah nggak mengeluh lagi kok, soalnya saya sudah begini sudah begitu. Oh, nggak ada seperti itu. Kamu mau sukses tetap kita ada hal seperti itu, karena kita adalah manusia, karena kita mendiami tubuh yang sementara ini, bukan tubuh yang kema yang abadi, tetapi tubuh yang hanya sesaat saja dengan segala kondisi dan kelemahannya. Kita merindukan perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga Rasul Paulus sendiri berkata, apa kata Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1 itu sudah katakan di sana. Kematian adalah hidup bagiku Kristus. Mati adalah keuntungan. Paulus melihat seperti itu, bahwa mati itu adalah sebuah keuntungan. Karena apa? Sesungguhnya itulah kehidupan yang abadi. Sesungguhnya itulah kehidupan yang baru kita memulai. Saat apa? Saat kita meninggalkan tubuh yang fana ini, meninggalkan kema yang sementara ini. Setelah kita meninggalkan, baru sesungguhnya kita baru memulai kehidupan yang baru, di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit. Itulah kehidupan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Oleh karena itu, saat ini untuk kita, marilah kita lebih lagi bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Marilah kita menggunakan kesempatan ini untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan kalau kita mendengar banyak kesaksian di orang-orang yang dekat dengan Tuhan, rata-rata meminta kalau boleh saya mati itu tidur, bangun-bangun sudah nggak bangun, bangun-bangun sudah bisa. Banyak lagi pelayanan tiba-tiba ambruk dipanggil oleh Tuhan dan lain sebagainya. Kayak Pak Pur juga seperti itu ya Pak. pengennya apa namanya tidur tiba-tiba 12. apa memang itu apa namanya memang ketetapan itu akan terjadi bagi kita kok. Di dalam apa namanya pengkhotbah mengatakan ada waktunya kita lahir, ada waktunya kita mati. Oleh karena itu memang kita harus persiapkan. Mati itu udah mempersiapkan semuanya loh. Dia mempersiapkan sebidang tanah. Saya udah mempersiapkan kapling sendiri. Yang penting jangan dipersiapkan semua, takutnya malah horor. Jadi apa namanya bersiapkan, karena tanah semakin mahal. Ukuran setengah meter kali 2 meter aja udah jutaan ya Bu ya, udah jutaan. Nah, yang sudah punya persiapan tetapi masih sehat-sehat digadekan nggak apa-apa Bu. Tukar tambah boleh. Jadi hal demikian memang pasti terjadi dalam kehidupan setiap kita. Entah itu kita masih kecil, masih remaja, masih kuat, sudah tua, itu pasti terjadi. Oleh karena itu kadang memang orang takut membicarakan tentang hal itu, katanya mau doain orang meninggal. Oh, siapa yang mau doain orang meninggal? Tetapi memang suatu saat semuanya akan ke sana. Semuanya, tidak ada yang abadi di dunia ini. Oleh karena itu bagi kita adalah tetap percaya kepada Tuhan. Ayat terakhir dikatakan ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita hidup itu karena percaya.
Oleh karena itu kita harus punya iman. Kita harus punya iman. Kita harus percaya suatu saat saya dipanggil Tuhan melebu swargo. Tidak ada yang memilih untuk masuk neraka. Biarin saja iblis-iblis itu yang masuk neraka. Karena memang neraka itu dipersiapkan Tuhan untuk iblis, ya, untuk iblis dan para pengikutnya, malaikat-malaikat jatuh. Tetapi kita yang sudah ditebus Tuhan, yakin dan percaya dengan iman, suatu saat kita dipanggil Tuhan dan ketemu dengan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, seperti pembacaan kemarin pas pemakaman, penutupan dan pemberangkatan jenazah. Suatu saat kita akan berjumpa dengan mereka kok. Suatu saat Tuhan akan mengumpulkan kita. Nah, itu janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka Dia pun juga akan membenarkan. Lewat firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Terus dihiburkan, memperoleh kekuatan yang datang. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu telah kami baca renungkan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan sungguh tertanam menjadi rema dalam hidup kami, sehingga hari-hari ini pun apapun keadaan kami, keluhan penderitaan apapun, sehingga hanya tahu Tuhan baik. Sehingga dalam semua apapun itu kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk berbicara Roh Kudus senantiasa berbicara di hati kami pribadi dan pribadi. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita persembahan. Kita akan memberikan persembahan kita terlebih dahulu. Kita tutup di dalam doa. Siapa namun ada ya pengumuman untuk kemarin saya ketemu Ustaz Toto minta dana itu, ini yang mau serahkan itu dana sosial Pak, di foto ya, di foto. Ya seberapa sih memang, karena memang di foto ya Bu. Ya, terima kasih. Merupakan tanggung jawab kami bisa memberikan sosial dari usaha Toto. Nah, dana sosial ini memang sejak awal ya, berapa tahun yang lalu, kurang lebih 4 tahun yang lalu, Toto itu menyampaikan bahwa kalau pilih anggotanya ditawarin dana sosial, boleh bayar per bulan, boleh bayar sekali saja. Ketika dipanggil Tuhan ya kita akan kita akan berikan persembahan kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami memberikan persembahan kami sebagai bukti kasih dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang dapat memberi yang sukacita, Tuhan diberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Dengan satu pujian aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang
sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Puji nama Tuhan untuk kepada penghiburan 7 hari yang Bapak bersyukur telah ditentukan, dan kita akan masuk di dalam syafaat kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini Tuhan kami telah melaksanakan kepada penghiburan di tempat ini 7 hari. Orang tua kami Bapak bersyukur telah Kau panggil, dan kami percaya Tuhan Kau telah menyediakan tempat yang ada di dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa buat keluarga, anak cucu, menantu, kami pertaruhkan dalam kuasa Tuhan. Kau memimpin Bapak, anak-anak yang ada, anak cucu menantu yang ada. Tuhan memberkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga. Kami berdoa Tuhan, Kau atas senantiasa hadir, beri berkat-Mu, berkat jasmani, berkat rohani, sehat, apapun yang dilakukannya Tuhan, tolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemudian juga kami berdoa secara khusus Tuhan buat Ibu Kasjuko. Tuhan senantiasa kuatkan, teguhkan Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus kuasa-Mu senantiasa menuntun hari ini, hari kami hancurkan setiap intimidasi, kerjaan kuasa jahat. Biarlah hidup kami Tuhan hanya untuk kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati rumah ini Tuhan, nyatakan senantiasa perlindungan malaikat-malaikat-Mu Tuhan hadir mengudari tempat ini dengan kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga setiap kami yang sudah hadir sama mengikuti ibadah ini. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati kami. Kami yang sakit Tuhan beri kesembuhan, kami yang lemah Tuhan berikan kekuatan bagi kami Bapa. Sehingga kami pulang dari tempat ini dengan sukacita karena ada beberapa pertolongan Tuhan yang terjadi bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami. Dan sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan hantar Tuhan tilahkan di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dan kami masuk dalam segala aktivitas, dalam lindungan, dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, permohonan kami. Kami hanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan kami akan berdoa. Bapak Ibu, saya mewakili dari keluarga mengucapkan terima kasih buat kerawan Bapak Ibu saudara semua untuk mendoakan Bapak kami yang 7 hari saat sore hari ini. Biarlah Bapak kami mendapatkan tempat yang lebih baik di surga bersama Bapak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, Shalom. Ya, selamat sore Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya menyambung kesaksian dari desaku yang menempati tempat ini. Puji Tuhan. Yang saya hormati Bapak Pendeta Pembala, dan yang saya kasih dan hormati saudara-saudara yang kasih jemaat Rehoboth Jemaat dan keluarga besar Jatiasol. Terima kasih buat kehadiran semuanya. Puji Tuhan, tanpa dukungan doa dari Bapak Ibu, kami secara manusia kami tidak kuat, dan kami butuhkan Bapak Ibu. Itu hanya doa. Pada saat kita bersatu hati di dalam doa, di situ ada kekuatan. Oleh sebab itu, saya saat sore hari menyampaikan matur sembah nuwun. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama mengucap syukur beribadah pada saat malam hari ini. Dan saya menyampaikan pada saat sore hari juga, saya minta maaf, kami keluarga besar minta maaf
awal hari Kamis ataupun sampai saat ini banyak kekurangan dan banyak kesalahan tentang apapun itu, bagian apapun kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi terima kasih buat pelayanan Ibu Gembala dan Bapak Gembala beserta jemaat sidang Rehoboth di Jemapolo. Dan puji Tuhan, saya bersyukur kalau kita boleh bersama-sama di tempat ini beribadah untuk menaikkan doa kita untuk doa penghiburan terkhusus buat keluarga kami yang sudah almarhum Bapak kami sebagai selaku orang tua meninggalkan kami semua. Dan sekali lagi terus saya mohon pribadi saya, keluarga kami terus tetap dukung dalam doa. Dan satu hal yang menjadi kerinduan saya Bapak Ibu, ini sedikit bersaksi ya untuk sambil mengisi waktunya sebentar itu, saya berkata kepada Mbak Putri, Mbah, sekarang Mbak Putri sudah ada tanggungan. Artinya begini Bapak Ibu, tidak ada tanggungan artinya kan kalau setiap jualan pasti tinggal almarhum di rumah sendiri. Lalu saya bilang sekarang tidak ada tanggungan, kalau hari Minggu ke gereja. Saya bilang begitu Bapak Ibu. Dan saya semoga nanti hari Minggu Mbak Putri bisa hadir bersama-sama dengan Ibu Gembala dan jemaat Rehoboth. Itu yang saya sampaikan kepada Mbak Putri, bahwa keselamatan hanya datang dari Tuhan. Dan Mbak Putri juga melihat kisah proses Bapak kerja dipanggil Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saya sekali lagi dukung doa untuk khusus Mbak Putri, biar beliau punya kerinduan Tuhan jamah sehingga beliau boleh beribadah di gereja. Nah, puji Tuhan, itu mungkin yang bisa yang saya sampaikan. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya dari keluarga kami, dan terima kasih banyak buat pelayanannya dari hari Kamis sampai hari ini dan seterusnya nanti. Bapak Ibu Gembala ya, tetap dukung doa buat kami semua hari 40 dan seterusnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan nanti kalau menikmati berkat jasmani, tadi sudah menikmati berkat rohani, sekarang berkat jasmani. Seberapa yang ada, nikmati Bapak Ibu berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Shalom. Berdoa, Bu Tarni berdoa untuk makanan kita. Orang tua, suami, pecinta, bapak kerja dan panggilan. Dan kami yakin Tuhan dengan iman yang kami miliki dalam bahwa semua yang percaya pada Tuhan akan Tuhan selamatkan dan Tuhan keluarga yang ditinggalkan, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, keikhlasan dan Tuhan ketabahan juga penghiburan dari Tuhan sehingga boleh senantiasa melangsungkan semua pekerjaan, sekolah dan semuanya dari keluarga yang ditinggalkan berjalan dengan baik lancar. Semua berkat dari anugerah dan pertolongan dan kehidupan proses tempat ini. Berkati kami semua yang berhadir, dari depan kami ada makanan minuman yang dapat kami nikmati. Berkati makanan dan minuman ini dari kesehatan badan jasmani kami. Berkati keluarga tempat ini yang telah menyediakan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati berlimpah limpah Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dan inilah kami Tuhan. Untuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami bersyukur kepadamu. Dan kami menikmati berkat-Mu menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan. Pun, monggo. Dinapi sing enteng.